dalam 1000 tahun ini. Apa yang akan terjadi selama iblis diikat? Mari kita baca. Terutama kebangkitan orang-orang mati. Tentu saja, kita yang adalah milik surga akan dibangkitkan pada saat sangkakala ketujuh ditiup. Namun orang-orang lainnya baru akan dibangkitkan setelah 1000 tahun berakhir. Tentu saja mereka juga dibangkitkan selama masa 1000 tahun itu. Hanya saja kebangkitan yang menetapkan mereka memperoleh hidup yang kekal baru terjadi setelah genap 1000 tahun. Mari kita baca sebentar. Lalu aku melihat beberapa tahta. Dan mereka yang duduk di atas tahta itu diberi kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena memberi kesaksian bagi Yesus. Dan karena kebenaran Yesus, serta kebenaran Allah, dan jiwa-jiwa mereka yang tidak pernah menyembah binatang atau patungnya. Dan tidak pernah menerima tanda di dahi atau di tangan mereka. Semuanya dibangkitkan dan memerintah bersama Kristus. Inilah kebangkitan yang pertama. Lalu siapa saja yang termasuk dalam kebangkitan pertama ini? Yaitu 144.000 orang. 24 penatua adalah orang-orang ini. Mereka inilah yang mengalami kebangkitan pertama. Tentu saja, orang-orang yang melewati masa kesengsaraan besar juga sudah dibangkitkan. Namun tampaknya mereka bukanlah yang memerintah. Mereka tentu saja melayani Allah. Jumlah mereka yang melewati masa kesengsaraan besar tidak terhitung. Diperkirakan sekitar lebih dari 2 miliar orang dibangkitkan. Apakah kelak mereka akan mendapat berkat yang sama seperti yang dibangkitkan selama 1.000 tahun? Atau justru lebih istimewa? Mengenai hal ini, segera Bapa akan menyatakannya. Ketika Bapa memberitahu kita, kita akan mengerti. Di sini dikatakan, inilah kebangkitan yang pertama. Orang-orang mati yang lain belum dibangkitkan. Mereka harus menunggu sampai genap 1000 tahun. Artinya, setelah genap 1000 tahun, mereka tentu saja akan dibangkitkan selama masa 1000 tahun itu. Tetapi kebangkitan itu tidak serta-merta berarti mereka memperoleh hidup yang kekal. Melainkan setelah dibangkitkan barulah ditentukan. Setelah ujian selama 1000 tahun selesai, melalui ujian pencobaan oleh iblis. Jika mereka lulus melewati ujian dari iblis, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jika mereka gagal dan mengikuti iblis, mereka akan binasa. Karena alasan inilah, berbahagialah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Alangkah bahagianya. Alangkah kudusnya. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Masa 1000 tahun ini adalah masa penghakiman atas segala bangsa dan suku, yaitu mereka yang dibangkitkan dari kematian. Untuk mengadili sikap perbuatan sikap orang. Misalnya, pada zaman dahulu, pada zaman Konfusius di Tiongkok kuno, kita akan mengadili. Menanyakan apakah Konfusius pernah melakukan kejahatan. Kita akan mengadili semua perbuatan mereka, untuk menentukan apakah mereka layak memperoleh hidup yang kekal. Lalu kita akan melihat apakah mereka mau percaya kepada Tuhan. Jika mereka mau percaya, mereka akan memperolehnya. Jika tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka akan binasa. Inilah yang terjadi selama masa 1000 tahun. 144.000 orang memerintah bersama Tuhan. Mengadili yang dibangkitkan dari kematian. Yang ditanyakan kepada mereka adalah, setiap perbuatan yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan satu persatu. Setiap perbuatan yang mereka lakukan harus diberikan pertanggungjawaban. Dengan demikian ditentukanlah seperti apakah mereka. Setelah genap 1000 tahun, mereka yang layak memperoleh hidup yang kekal. Tentu tidak akan mengikuti iblis. Sedangkan mereka yang tidak layak memperoleh hidup yang kekal akan mengikuti iblis. Akhirnya mereka bersama iblis dilemparkan ke dalam lautan API Belerang. Apakah kita hanya memerintah selama 1000 tahun? Atau selamanya? Kita akan memerintah selamanya. Hanya saja masa 1000 tahun ini adalah periode khusus. Setelah genap 1000 tahun, kita akan memerintah selamanya atas bumi yang baru. Hanya pada masa milenium, 1000 tahun, saja, akan dilakukan penghakiman atas semua orang yang bangkit dari kematian. Setiap orang harus bertanggung jawab kepada Allah. Kami mewakili Allah dan Tuhan Kristus, supaya mereka memberi laporan kepada kami, melihat kejahatan apa yang telah mereka lakukan, dan apakah mereka memiliki hati yang bertobat atau tidak. Menghakimi perkara-perkara ini, hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.